بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sempurna atas nikmatnya yang begitu banyak dan sifatnya yang begitu sempurna. Tidak ada lagi yang pantas untuk dipuji dengan alhamdu selain Allah. Karena kalimat alhamdu mengandung pujian yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Itu dikarenakan Allah memiliki dua hal yang tidak dimiliki oleh siapapun. Yang pertama, mampu memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya. Yang kedua, hanya Dia yang memiliki kesempurnaan. Dan dua perkara ini tidak ada pada siapapun. Entah itu Jibril, malaikat maut, para nabi dan rasul, tidak ada yang memiliki dua hal itu. Maka oleh karenanya tidak boleh kita mengatakan alhamdu li Jibril, alhamdu li Muhammad, tidak boleh. Itu hanya dibolehkan bagi Allah saja. Jemaah sekalian, azakumullah, nikmat Allah yang agung tentunya nikmat kehidupan. Dan kehidupan itu ada yang nampak dan ada yang tersembunyi. Kehidupan yang nampak yang kita lihat hidupnya alam semesta. Dan kehidupan yang tersembunyi itu kehidupan hati. Dan kedua kehidupan itu sumbernya diturunkan dari atas. Untuk menghidupkan bumi Allah turunkan air hujan. Dan Allah ciptakan matahari. Karena bumi membutuhkan kehidupan dengan dua hal itu, air dan cahaya. Namun untuk menghidupkan hati, Allah cukup menurunkan satu perkara yang mengandung dua hal tadi, mengandung cahaya dan mengandung kehidupan, sumber kehidupan atau kesejukan, yaitu Al-Quran. Sebagaimana doa Nabi SAW, Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri. Hendaklah engkau jadikan Quran sebagai rabi'. Rabi' itu air, sumber kehidupan. Rabi' itu kalau diartikan secara bahasa, air hujan yang turun yang tidak menimbulkan banjir, tapi dia menumbuhkan tumbuhan. Ternyata itu disifatkan kepada Quran juga. Yaitu rabi', penyejuk hati biasanya diterjemahkan. Rabi'a qalbi. Dengan itu hati itu hidup. Wa nura sadri, dan cahaya bagi dada. Jadi kalau bumi ini butuh air hujan dan matahari, hati kita hanya butuh Al-Quran. Dan Quran pun diturunkan dari langit. Allah menurunkan hujan dari awan-awan, sedangkan Al-Quran dia turunkan dari sisinya. Maka kehidupan yang paling mulia adalah kehidupan hati.
Kehidupan yang paling agung adalah kehidupan hati. Untuk apa jasad kita hidup tapi menjadi kuburan bagi hati kita? Kapan itu? Ketika Allah jauh dari hati kita. Artinya tidak mengingat Allah Azza wa Jalla. Ketika kita lupa dengan Allah, ketika kita lupa dengan Quran, ketika kita lupa dengan agamanya, maka jasad kita pada saat itu menjadi kuburan bagi hati kita. Kalau tanah kuburan untuk jasad kita, maka jasad ini sewaktu-waktu bisa menjadi kuburan untuk hati kita ketika jauh dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah bisa hadir di masjid ini untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan Rabi'a qalbi wa nura sadri, yaitu Al-Quran. Nah, kita masuk pada halaman 562 di pembahasan membaca Al-Quran di atas kendaraan. Sebenarnya judulnya seharusnya dikasih tambahan, hukum membaca Al-Quran di atas kendaraan. Apa hukumnya? Sebagian ulama memakruhkannya, seperti Imam Malik. Kemudian disebutkan juga oleh beberapa imam lainnya, seperti Al-Imam Ibnu Munzir. Demikian juga Ali bin Abi Thalib memakruhkannya. Memakruhkan baca Quran di atas kendaraan. Pertanyaannya adalah, mana yang rajih? Di sini kita dilatih untuk memilih pendapat. Satu sisi ulama-ulama besar, bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menganggap makruh baca Quran di atas kendaraan. Afwan. Ali bin Abi Thalib memakruhkan baca Quran di kamar mandi. Afwan, salah. Ali bin Abi Thalib memakruhkan baca Quran di mana? Di kamar mandi dan hammam. Dan juga di pabrik yang berisik. Adapun Imam Malik memakruhkan baca Quran di atas kendaraan. Mana yang benar? Di situ disebutkan di awal pembahasan dibawakan hadis. Tapi sebelumnya saya mau bawakan ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa boleh baca Quran di atas kendaraan. Bahkan dianjurkan. Lihat surat Az-Zukhruf ayat 13. Atau 12-13. Biar lebih lengkap. Allah mengatakan, وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. Dan Dia yang menciptakan semua berpasang-pasangan dan menjadikan kapal untukmu dan juga hewan ternak yang kamu tunggangi, agar kamu duduk di atas punggung kendaraan itu. Kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya. Di sini disebutkan dua kendaraan, kapal laut dan binatang ternak. Dan agar kamu mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami. Wa ma kunna lahu muqrinin. Padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ayat ini dibawakan oleh sebagian ulama yang membolehkan baca Quran di atas punggung kendaraan. Dalil dari Al-Qurannya ini. Dalil dari hadisnya itu dibawakan juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Cuman di situ Ibnu Katsir tidak menyebutkan riwayat Bukhari dan Muslim. Padahal itu riwayat Bukhari dan Muslim juga. Namun beliau membawakan ini diriwayatkan Ibnu Majah
melalui jalur Syu'bah dari Abu Iyas, yaitu Muawiyah bin Qurrah. Ya. Taib, Hajjaj memberitahu kami, Syu'bah memberitahu kami, Abu Iyas memberitahu kami, dia berkata. Ini menunjukkan bahwa ini juga riwayat Bukhari dan Muslim. Di mana beliau mengatakan, yaitu Abu Iyas, aku pernah mendengar Abdullah bin Mughaffal. Nah, di dalam Sahih Bukhari juga Abdullah bin Mughaffal. Ra'aitu Rasulullah SAW yawma fathi Makkah wa huwa yaqra'u suratul fathi ala dhahari ala rahilatihi. Aku pernah melihat Rasulullah SAW pada saat berlangsung pembebasan kota Makkah atau Fathu Makkah, beliau membaca surat Al-Fatah ala dhahari ala rahilatihi, di atas kendaraan beliau. Ayat tadi dan hadis ini sudah cukup bagi kita untuk dijadikan sebagai patokan bahwa bolehnya baca Quran di atas kendaraan. Kecuali ya bacaan Quran kita terganggu dengan keadaan sekitar, maka hentikan dulu. Karena tujuan kita membaca pun agar kita bisa mendapat pahala dan menenangkan hati kita dengan baca Quran. Dan biasanya baca Quran di atas kendaraan itu memudahkan juga kita untuk mengadakan perjalanan. Mudah, Allah mudahkan urusan kita. Karena orang yang baca Quran itu biasa urusannya mudah. Urusan dunia ya, walaupun tidak diniatkan untuk mudahkan urusan dunia, tetap Allah berikan apa? Kemudahan. Ya. Apalagi dalam kondisi kecewa dengan macet, kan baca Quran. Ya, daripada dengar ibu-ibu ngomel-ngomel di samping mobil, baca Quran dengan tenangnya baca. Hadis ini telah ditakhrij oleh jamaah perawi kecuali Ibnu Majah melalui beberapa jalur. Jadi banyak sekali yang mentakhrij hadis ini, termasuk Bukhari dan Muslim. Itu cukup bagi kita. Hal ini pun memiliki ketergantungan dengan masalah sebelumnya, yaitu agar senantiasa mempertahankan hafalan Quran dan selalu membacanya, baik ketika melakukan perjalanan maupun tidak. Kan kita dianjurkan menjaga hafalan kita. Kalau di atas kendaraan ada kesempatan baca, apalagi lampu merahnya lama kali gitu kan, daripada ini baca Quran. Ya. Menurut mayoritas ulama, hal ini tidak dimakruhkan selama orang yang baca itu tidak terlena di jalanan. Kan tadi sudah disebutkan. Ya, tidak terlena di jalanan, tidak dimakruhkan. Menurut jumhur para ulama. Jumhur itu berdalil dengan dalil apa tadi? Ini hadis ini dan juga ayat tadi. Surat Az-Zukhruf ayat 12, 13, 14. Ya. Telah dinukil oleh Ibnu Abi Dawud dari Abu Darda bahwa ia membaca Al-Quran di perjalanan. Ini sahabat yang membaca Quran siapa? Abu Darda. Dan telah pula diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwasanya dia mengizinkan hal tersebut. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Khalifah dari keturunan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini di antara ulama yang membolehkan baca Quran, termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau di atas kendaraan beliau baca Quran. Bahkan beliau bisa menghatam berkali-kali di atas kendaraan. Dari Imam Malik, nah ini baru masuk pendapat yang memakruhkan. Bahwasanya dia memakruhkan hal tersebut. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud. Abu Rabi memberitahuku, Ibnu Wahab memberitahu kami, dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Malik tentang seorang yang mengerjakan sholat pada akhir malam.
Lantas dia pergi ke masjid sedangkan dia masih menyisakan beberapa ayat dari satu surah Al-Quran. Hingga dia pun menjawab, aku tidak pernah mengetahui baca Quran selama dalam perjalanan. Artinya dalam perjalanan tidak boleh baca Quran. Ini lihat perkataan Imam Malik, adil sekali ya. Aku tidak pernah mengetahui baca Quran dalam perjalanan. Apa maksudnya? Sepanjang pengetahuan dia. Bukan berarti menafikan pengetahuan orang lain. Maka disinilah penuntut ilmu itu dilatih. Untuk apa? Untuk tidak taklid buta. Siapapun. Ini Imam Malik loh. Imam siapa ini? Imam Malik. Pemegang sejarah. Ahli hadis kota Madinah. Pengajar di kota Madinah di Masjid Nabawi. Yes, mengatakan demikian. Aku tidak pernah mengetahui bacaan Quran selama dalam perjalanan. Sedangkan ulama lain, jumhur ulama, mereka membolehkannya dengan dasar hadis dan athar. Hadisnya dari Rasulullah SAW, riwayat Abdullah bin Mughaffal. Atharnya dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Abu Darda baca Quran dalam perjalanan. Demikian juga athar dari tabi'in Umar bin Abdul Aziz. Demikian juga cerita Imam Syafi'i yang baca di atas kendaraannya dalam perjalanan beliau dari satu kota ke kota berikutnya. Ya. Kemudian Asy-Sya'bi mengemukakan dimakruhkan membaca Quran pada 3 tempat. Yaitu di kamar mandi, tempat buang hajat, dan di tempat penggilingan yang sedang berputar. Keadaan bacaan di dalam kamar mandi, hal ini ditentang banyak ulama salaf, di mana mereka tidak memakruhkannya. Ya, itu adalah madhab Imam Malik, Syafi'i, Ibrahim An-Nakhai, dan yang selain mereka. Maksudnya begini, ada sebagian orang yang tidak memakruhkannya. Gara-gara tidak memakruhkan membaca Quran dalam kamar mandi itu, maka sebagian besar ulama salaf menentang pendapat tidak memakruhkan itu. Makanya dimakruhkan. Ya tidak layak baca Quran di kamar mandi. Ya. Tapi ingat ya, ini kan terjemahan ini. Ya, ini terjemahan. Kamar mandi menurut mereka itu adalah tempat mandi, bukan tempat buang hajat. Ya, mustaham. Tempat mandi, khusus tempat mandi gitu. Bisa kolam, bisa tempat yang dibuat khusus. Ya. Dan hal itu dimakruhkan. Tidak diharamkan. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Ali bin Abi Thalib bahwa dia memakruhkan hal tersebut. Nah, yang mereka tentang keras-keras, betul-betul keras itu membaca Quran di dalam WC. Dan dinukil oleh Ibnu Munzir dari Abu Wa'il, Syaqiq bin Salamah, Asy-Sya'bi, Al-Hasan Al-Basri, Al-Makhul, Qabisa bin Du'aib, dan ia merupakan riwayat dari Ibrahim An-Nakhai. Mereka semua memakruhkan baca Quran di kamar mandi, tempat mandi. Lihat kata Abu Hanifah, bahwa membaca Quran di kamar mandi ialah dimakruhkan, sedangkan baca Quran di tempat buang hajat beda enggak? Maka kemakruhan hal ini sudah sangat jelas. Kenapa Imam Malik mengulangi tempat kamar mandi? Berarti kamar mandi khilaf para ulama. Ada yang membolehkan. Gitu. Tapi selayaknya tidak membaca Quran di kamar mandi. Seandainya ada yang mengharamkan hal tersebut, maka maksudnya adalah untuk menjaga kemuliaan Al-Quran. Dan hal ini merupakan pendapat mazhab lain. Kalau ada ulama yang mengharamkan, bukan makruh saja ya. Berarti betul-betul untuk menjaga apa? Kemuliaan Al-Quran.
Lalu baca Quran di rumah penggilingan yang sedang berputar. Dimaksudkan agar tidak ada suatu pun yang mengungguli Al-Quran. Karena kalau suara penggilingannya lebih besar daripada Al-Quran, berarti suara itu lebih mengungguli Al-Quran. Karena kebenaran Al-Quran itu unggul dan tidak ada yang mengunggulinya. Maka jangan baca Quran di tempat yang mengganggu kita, berisik apalah gitu kan. Atau mengganggu orang lain. Kami pernah ditegur oleh Ustadz Abdul Hakim. Waktu itu kami tidak tahu kan. Tapi Masya Allah beliau faedah ilmunya luar biasa. Jadi waktu dari Mekah ke Madinah itu naik kereta. Satu kereta sama beliau. Nah ada anak-anak Arab. Karena dia tertarik dengan gaya bahasa Arab kita orang Indonesia. Mereka senang. Akhirnya duduklah sama saya di situ anak-anak ini. Dan mereka minta izin. Boleh nggak kita baca Quran gitu dia. Anak-anak ini. Anak-anak Arab ini. Boleh. Akhirnya mereka setor Quran. Juz Ammar. Juz 20. Sepanjang perjalanan. Kita tidak tidur. Lewatlah Ustadz di situ. Ditegur saya. Kur kata dia. Ya Ustadz kenapa? Ini tidak benar nih. Karena mengganggu orang di sekitar. Oh gitu Ustaz. Akhirnya kita berhenti. Itu menunjukkan apa? Tidak boleh mengganggu orang. Bukan hanya kita terganggu. Tapi mengganggu orang pun tidak boleh. Ya, akhirnya kita berhenti. Walaupun itu maslahat. Tapi ada yang terganggu. Karena baca Quran itu betul-betul harus dimuliakan. Baik kita sendiri maupun orang sekitar. Kalau mereka terganggu. Khawatir Quran itu akan tidak nikmat di hati mereka, gitu maksudnya. Iya. Dan takutnya terbiasa dengan itu malah mereka merasa terganggu mendengar Al-Quran. Berarti kesalahan di siapa? Di kita. Itu faedah yang besar sekali kita bisa dapatkan. Jadi jangan sampai sesuatu mengganggu keunggulan Al-Quran. Sampai direndahkan oleh manusia. Tapi ini mengenai hukum baca Quran di atas kendaraan atau di tempat-tempat yang disebutkan ini. Poin ke-16, anak-anak belajar Al-Quran. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan Musa bin Ismail memberitahu kami dari Sa'id bin Jubair. Yang biasa kalian sebut Al-Mufassal adalah Al-Muhkam. Dia berkata, Ibnu Abbas bercerita Rasulullah SAW wafat saat usiaku 10 tahun. Berapa usianya Abdullah bin Abbas? 10 tahun. Kira-kira udah balik nggak? Belum. Pada usia itu aku membaca Al-Muhkam. Baca surat Al-Muhkam. Muhkam itu surat-surat yang mufassal. Yang jelas. Yaqub bin Ibrahim beritahu kami, Hasim beritahu kami, Abu Bashar memberitahu kami dari Sa'id bin Jubair. Ibnu Abbas berkata, aku mengumpulkan Al-Muhkam pada masa Rasulullah SAW. Lalu aku bertanya, apa itu Al-Muhkam? Dia menjawab, Al-Mufassal. Surat-surat yang mufassal. Ya, jelas. Dinukilkan oleh Bukhari, di sini ada dalil yang menunjukkan bolehnya anak-anak mempelajari Al-Quran. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberitahu usianya saat Rasulullah wafat, yaitu 10 tahun. Sedang dia telah mengumpulkan Al-Mufassal yang berasal dari Al-Hujurat. Mulai dari surat apa? Al-Hujurat. Bagaimanapun di dalam hadis tersebut terdapat suatu dalil yang menunjukkan bolehnya mempelajari Al-Quran semasa kanak-kanak. Dan itu sudah amat jelas. Bahkan hal itu disunnahkan atau diwajibkan. Sebab jika anak-anak sudah mempelajari Al-Quran, niscaya pada saat balik kelak dia mengetahui surah-surah yang dibaca dalam solat. Dan menghafal Al-Quran pada waktu kecil adalah lebih baik daripada setelah dewasa. Lebih melekat dalam ingatan. Lebih tertanam dan lebih permanen sifatnya. Ini adalah fakta kehidupan umat manusia. Jadi hafal Quran itu mulai dari kecil lebih aman. Saya pernah duduk dengan salah satu ahli
pendidikan, sekaligus dia memiliki ilmu psikolog ya. Pendidikan dia MA Amerika, Magister Amerika. Dia sebenarnya protes dengan semua kurikulum sekolah yang ada di negeri ini. Kenapa? Karena pelajarannya banyak bercampur-campur. Dan guru IPA, IPS itu memberi tugas, apalagi IPA, IPS itu tulisnya satu papan gitu. Hapus gak? Hapus, tulis lagi kan gitu kan. Udah begitu dibagi dua lagi papannya tuh. Hapus gak? Hapus, tulis lagi. Ini PR. Itu bikin anak-anak stres. Makanya kata beliau survei ya, kenapa banyak terjadi tawuran ini? Karena diberikan banyak pelajaran, mereka itu akhirnya stres. Bagaimana mengeluangkan kestresannya? Dilakukanlah tawuran. Anak-anak muda kan ya tawuran itu tak tahu mati, karena itu cara mereka mengekspresikan stres. Belum lagi setelah selesai sekolah, kuliah, ilmu itu tidak dipakai. Jadi apapun PR dikasih tahu, itu bikin orang stres. Kecuali satu dalam penelitian mereka waktu di Amerika itu. Menghafal Quran. Anak kecil itu dikasih hafal Quran, dia tidak akan stres. Kasih PR itu aja. PR kamu hafal Quran. Dia tidak stres. Dan itu diteliti oleh orang kafir loh, bukan kita yang meneliti. Dan kita tidak butuh penelitian. Kita butuh mengimani sabda Rasulullah SAW, anta ja'alal Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri. Cukup itu bagi kita. Tapi mereka teliti dulu. Semua kegiatan yang diberikan kepada anak-anak, yang seperti pelajaran ini, pelajaran itu bikin dia stres. Kan PR di rumah apa? Di rumah dia mau main, ada PR. Di rumah ini, begitu dikasih Quran, beban menghafal Quran, maka itu tidak membuat mereka stres. Tidak membuat mereka stres. Bagaimana mereka bisa stres yang dihafalnya bahasa Tuhannya? Itu yang tidak diingat oleh orang kafir. Yang diingat oleh mereka, ini tidak bikin stres. Iyalah, gimana bikin stres? Ini hafalan kita, yang kita baca adalah Quran yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu. Maka orang tadi berkata, andaikan ada sekolah yang memberikan beban sedikit pelajaran kepada mereka, dan diberikan beban yang banyak untuk menghafal waktu kecilnya. Walaupun mereka menghafal mungkin lari-lari, main-main gitu kan. Karena namanya anak kecil. Berarti mereka menghafalnya. Itu yang paling besar faedahnya. Oleh karenanya anak kecil dianjurkan membaca dan menghafal Al-Quran. Imam Nawawi umur berapa dia hafal Quran? 7 tahun kan. Maka Imam Nawawi itu terkenal dengan anak yang tidak suka main seperti anak lainnya. Maka suatu ketika dia dijaili temannya, ayo main, dipaksa main, dia nangis dia. Imam Nawawi. Karena ketika main dia terlepas dari baca Quran. Padahal umur 7 tahun. Belum 10 tahun. Saking dia menikmati Quran itu. Maka begitu dia nangis, dia lari. Lari kayak anak-anak kan kalau udah nangis, dijaili teman, dibully, dia menghindar. Dia bukan ke emaknya. Nggak lapor, ini anak-anak bully saya enggak. Dia ke masjid. Ke masjid untuk apa? Untuk menenangkan dirinya, dia baca surat Wadduha wal laili idza saja. Karena di dalamnya ada kaitan dengan sifat dia. Itu dia anak yatim. Itu. Dia seorang anak yatim. Maka dengan baca surat itu dia pun tenang kembali, Imam Nawawi. Hebat ya anak-anak zaman itu. Demikian juga sebelumnya pemilik mazhab Syafi'i itu Imam Syafi'i sendiri menghafal Quran di umur sebelum 10 tahun. Kita menghafal juz amma aja umur baru anak-anak 50 tahun gitu. Anak-anak 40 tahun, 50 tahun itu pun muncul, hilang. Ibarat komputer itu hang gitu. Tapi baca Quran kalau diseriuskan hafal insya Allah. Karena ada ibu-ibu hafal Quran di umur udah tua. Ibu-ibu, bapak-bapak. Imam Bukhari punya guru umur 90 tahun. Dia belajar umur 90 tahun. Hafal Quran. Imam Ahmad menghafal Quran secara mutkin setelah dia di penjara. Karena sebelumnya dia sibuk hafal jutaan hadis, 1 juta hadis lebih. Dia hafal Quran mutkin semuanya di mana? Di dalam penjara, waktu di penjara oleh Khalifah Al-Ma'mun dan keluarganya. Tapi ini mengenai menghafal Quran.
17. Lupa akan hafalan. Pertanyaan intinya, bolehkah seorang mengatakan aku lupa ayat sekian dan sekian, yakni ayat ini dan itu? Firman Allah, sanuqri'uka fala tansa illa ma sya Allah. Kami akan bacakan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, maka kamu tidak akan lupa kecuali jika Allah menghendaki. Hadis pertama, Ar-Rabi bin Yahya memberitahu kami dari Aisyah, dia bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang baca Quran di dalam masjid. Lalu beliau berkata, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepadanya. Sesungguhnya dia telah mengingatkanku akan ayat sekian dan sekian dari surah ini. Ya. Bahwa Rasulullah pernah mendengar seorang baca Quran di dalam masjid. Lalu beliau bersabda, mudah-mudahan Allah merahmati orang tersebut. Karena orang itu mengingatkan Nabi SAW akan ayat ini dan itu. Muhammad bin Ubaid bin Maimun memberitahu kami. Isa bin Yunus memberitahu kami dari Hisham. Nabi SAW berkata, aku sempat lupa ayat-ayat itu dari surat ini dan surat itu. Juga diriwayatkan sendiri olehnya. Dinukil oleh Ali bin Mashar serta Abdah bin Hisham. Dia menyandarkan keduanya pada Bukhari di tempat yang lainnya. Dan Muslim bersamanya pada Abdah. Nah, sikap lupa Nabi SAW ini apa sifatnya? Tabi'i. Ya, ada kalanya sifat tabi'i itu muncul pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu manusiawi. Manusiawinya muncul. Dan tidak banyak. Tapi beliau diingatkan melalui sahabatnya. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kadang diingatkan melalui Jibril alaihi salam. Makanya Ramadan terakhir Rasulullah SAW pencocokan Quran itu terjadi 2 kali. Pencocokan apa? Al-Quran terjadi 2 kali. Biasanya Jibril datang dalam Ramadan itu sekali, ya. Ahmad bin Abi Raja memberitahu kami dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah SAW pernah mendengar seorang baca satu surah pada malam hari. Kemudian beliau bersabda, mudah-mudahan Allah mengasihinya, merahmatinya. Sesungguhnya dia telah mengingatkanku akan ayat sekian dan sekian yang aku sempat lupa dari surat ini dan surat itu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Usama bin Hammad. Taib, ini menunjukkan sifat lupa tabi'i enggak? Tabi'i. Kemudian kalau lupa itu terus disengajain baru dia tercela. Ya. Lupa disengajain, tidak mau lagi meroja'ah, baru dia tercela. Bisa ma li ahadihim an yakul nasitu kaita wa kaita bal nussiya. Seburuk-buruk orang di antara kalian adalah yang mengatakan aku lupa ayat ini dan itu. Tetapi hendaklah dia berkata telah dilupakan, dibuat lupa. Karena Allah katakan tadi, sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Gitu. Diriwayatkan oleh Muslim dan Imam Nasa'i dari hadis Mansur dan disampaikan sebelumnya. Di dalam Musnad Abi Ya'la dikemukakan sebenarnya dia telah lupa. Dalam hadis ini dan hadis sebelumnya terdapat dalil menunjukkan bahwa sifat lupa pada seorang itu bukan suatu kekurangan baginya selama telah melakukan usaha keras dan sungguh-sungguh. Kan ada orang mau meroja'ah amma yatasa'alun, begitu masuk ke An-Nazi'at lupa amma yatasa'alunnya. Begitu baca lagi amma yatasa'alun lupa An-Nazi'atnya. Sehingga abasa wa tawalanya tidak jadi-jadi nih. Ya kan? Gitu. Dan itu tabi'i. Nikmat lupa apa nikmat lupa? Dibahas sebelumnya ada nikmat lupa itu. Agar kita melihat kembali Al-Quran. Karena membaca melihat Al-Quran lebih utama daripada hafalan. Coba antum baca zikir pagi petang dengan hafalan dan baca bukunya. Lebih fokus mana? Baca bukunya.
Kecuali kalau baca bukunya dengan menghafal itu lebih khusyuk menghafal, maka menghafal yang lebih utama. Tapi kalau sama-sama khusyuk, menghafal dan membaca, mana yang lebih utama? Membaca. Ya, membaca. Kenapa? Karena melihat tulisannya, ayatnya. Jelas nggak? Tapi kalau menghafal lebih khusyuk daripada membaca, dan ada pilihan pada saat itu, maka menghafal lebih utama. Tapi kalau kita tidak punya pilihan, tidak bisa baca, kecuali menghafal, mana yang diutamakan? Menghafal. Seperti antum lagi bawa motor, baca Quran. Buka, begitu gue buka, tiba-tiba udah tabrak mobil orang di belakang. Ya enggak? Ya, baca hafal, lebih utama menghafal Al-Quran. Itu pun kalau menghafal Quran, pengalaman kami ya, terkadang begitu lewat, gitu kan, di samping kita. Yang pakai knalpot racing itu, kayak waktu kita dulu. Knalpot racing, hilang hafal surat apa tadi yang kita hafal? Kadang bacanya surat Al-Mutaffifin, kembali ke surat Nun misalnya. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Tiba-tiba lewat truk tronton. Gitu. Tadi lagi surat Mutaffifin sebenarnya itu. Ya. Pindah ke surat Nun. Sanasimuhu 'alal khurtum. Seharusnya bukan ke situ. Seharusnya kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Begitu seharusnya. Terkadang itu membuat apa? Tidak konsentrasi hafalan. Sekiranya boleh baca Quran di kendaraan itu dibuka mushafnya, maka itu bagus banget tuh. Lagi tidak setir ya. Tapi kalau lagi tidak nyupir ya baca. Ada sopir di samping, dibacain aja. Makanya sopirnya belum menikah, bacain surat-surat tentang nikah gitu kan. Taib, ini mengenai lupa. Ya, lupa itu tabi'ah enggak? Tabi'i. Bilang saja aku dibuat lupa gitu. Tentu sebagai yang membuat lupa itu atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan nikmatnya itu tadi, nikmatnya agar kita melihat kembali mushaf. Bolehnya mengatakan surat Al-Baqarah dan surat ini dan itu. Umar bin Hafsah bin Giyath memberitahu kami dari Abu Mas'ud Al-Ansari, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-ayatani min akhir surat Al-Baqarah man qara'a bihima fi laylatin kafatahu. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, barang siapa membaca keduanya pada suatu malam, maka keduanya mencukupinya. Di hadis ini ada dua faedah yang paling utama. Satunya berkaitan dengan judul, yaitu boleh menyebut nama surat. Ya, boleh menyebut nama surat dan nomor dan ayat-ayat. Yang kedua, keutamaan akhir surat Al-Baqarah. Bahkan Abdullah bin Mas'ud menjadikannya sebagai ayat ruqyah. Itu Abdullah bin Mas'ud, dan itu sudah disebutkan sebelum di pembahasan suratul Baqarah dulu. Entah tahun berapa itu ya. Ya, bahwa ayat ruqyah itu surat Al-Baqarah 1 sampai 5. 3 ayat di pertengahan surat, yaitu 255 ayat kursi, 256 la ikrah fiddin, 257 Allah waliyul ladzina amanu. Berarti 3 ayat tersusun. Ayat kursi dan 2 ayat setelahnya. Dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Itu dipakai oleh Abdullah bin Mas'ud sebagai ayat ruqyah. Sebagai ayat ruqyah. Nah, itu faedah dari hadis ini. Pertama, tentang boleh menyebut nama surat. Yang kedua, keutamaan membaca akhir surat Al-Baqarah. Akhir surat Al-Baqarah 2 ayatnya adalah Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Itu ayat yang sebelum terakhir. Ayat terakhirnya La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu ayat terakhir. Sampai akhir. Membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu ada 3 cara. Tartil itu sesuai dengan tajwid ya seharusnya.
Tapi tidak tahu di sini dibawakan tartil itu apakah lambat, cepat, atau sedang. Tartil itu selama tajwidnya benar boleh dengan salah satu dari 3 cara. Tahqiq, bacanya pelan. Biasanya itu pada saat kita ngajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu tahqiq namanya. Ada pertengahan. Bacaannya agak pertengahan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada yang lebih cepat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu cepat. Selama tajwidnya tepat, maka boleh. Selama tajwidnya tepat dan tidak merubah makna, maka boleh. Tapi kalau lagi sholat, jangan pakai yang lambat-lambat. Nanti kakek-kakek di belakang batuk terus. Padahal dia dari rumah tidak batuk tuh. Begitu sholat Jumat, imamnya baca Alif Lam Mim Tanzilul kitab la raiba fihi mir rabbil alamin. Itu lambat sekali bacaannya. Semakin lambat bacaannya, semakin tua bapak-bapak di belakang. Semakin batu. Jangankan bapak-bapak yang muda itu garuk-garuk kepala itu. Ya, apalagi surat bacaan sholat istisqa. Udah bacaannya sejuz lebih, rukuknya 4 kali lagi. Udah terbang sudah kakinya itu. Jadi rattilil Qur'an tartila, di antara maknanya adalah membaca Quran sesuai dengan ilmu tajwidnya. Tapi jangan berlebihan. Berlebihan sehingga keluar daripada tujuan baca Quran. Ya belajar ainnya sebulan, hamzahnya setengah bulan. Ini namanya berlebihan namanya. Itu mungkin untuk mufti qiraah ya, qiraah. Tapi untuk kita yang butuh membaca Quran untuk menghayatinya, cukup kita mempelajari tajwid yang tidak merubah makna. Ya, yang tidak merubah makna. Ada bapak-bapak datang belajar ke saya. Baru belajar berapa bulan? Kok tidak pernah disalahkan saya Ustaz? Terus kenapa? Dari kemarin saya belajar hamzah ini sebulan tidak selesai-selesai. Jadi penyebutan hamzah itu harus tepat. Ya cukup a, i, u, ba, itu selesai. Ya, tidak perlu harus disebut gimana? Ya, tidak selesai belajar. Bahkan kemarin tuh ada orang dari Suriah, dia tidak bisa bahasa Indonesia. Anak imam masjid di Jakarta Timur. Waktu isi kajian, anak jadi imam Pak Daisa tuh di Jakarta Timur. Hari Kamis pekan lalu. Selesai sholat, yang ahli qiraah yang di belakang anak ini ada yang viral anak muda yang qiraah bersanad tuh, yang pernah ngisi sama Ustaz Abu Usama. Dia di belakang anak. Sholat maghrib dia imam, isya anak suruh jadi imam. Dia ada protes, maju bapak-bapak dari Suriah. Dia masih pakai bahasa Arab. Bahwa bacaan Anda tadi merubah makna Al-Quran. Yang mana? Itu bacaan yang melagukan. Mau dia itu lurus suara itu. Anda baru dengar Anda bilang kan. Sedangkan imam yang ahli qiraah ini waktu maghrib bacaannya mirip dengan bacaan anak suaranya maksudnya. Pakai nada yang agak sama. Terus dia katakan semua imam ini salah. Sama saya. Berarti imam Masjidil Haram salah? Salah, kata dia. Seharusnya disebut qaf itu bukan di ujung di pangkal lidah, tapi di sini. Saya bilang tidak ada yang bisa baca Quran kalau begitu Pak. La ahada yakhruju minal akhta'. Tidak ada satupun yang keluar dari kesalahan. Idzan kullul alam haula'il qurra fi akhta'in katsira. Kalau begitu orang-orang sealam ini semuanya salah. Kata dia, "Na'am," kata dia begitu. Berarti ente yang benar. Udah selesai ini. Ini berlebihan namanya. Tidak perlu berlebihan. Cukup tartil yang tidak merubah makna. Ya, baca biasa. Kok kan ada di sini. Qaqiqu baqo. Kalau disebut di tengah lidah, gimana saya sebut? Kok gitu kan? Enggak bisa. Ya. Bisa-bisa kita tidak punya napas nanti baca Quran. Ihdinas siratal mustaqim gitu. Enggak bisa. Dan berat.
kan tidak keluar dari makhrajnya. Makhrajnya kan di sini pangkal lidah. Ihdinas siratal mustaqim. Dan dia hurufnya isti'la. Ya, beda dengan ka. Ya, ko, ka. Itu hal yang berbeda. Dia takut menyamakan ka dengan ko, akhirnya dia tempatkan ko di bawah. Gitu. Dan ini berlebihan. Bahkan ada guru-guru juga terlalu berlebihan mengajarkan tajwid. Kasihan bapak-bapak ini nanti lidahnya tidak bisa dilipat-lipat lagi. Nah, ibu-ibu juga kasihan. Ini ibu-ibu bapak-bapak diajarkan Quran agar dia bisa baca Quran di rumahnya. Bukan agar dia tidur dengan PR Hamzah sebulan. Akhirnya dia tidak baca Quran. Apa ini dipikirkannya? Hamzah, Hamzah, Hamzah. Sampai kapan selesai? Keburu disolatkan bapak-bapak tuh. Tidak bisa. Baca Quran. Ajarkan dengan mudah. Yang penting tidak merubah makna. A-I-U. Ya, udah selesai. Ya kalau kami dulu di pondok, ya wajar. Kita belajar ain itu 2 pekan. Ya wajar di pondok. Kita ada PR hafal Quran tetap hafal. Walaupun tajwidnya masih dalam proses. Ini bapak-bapak yang dipikirkan itu aja pulang kan. Ya. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah tidak mewajibkan membaca tartil, membaca tajwid itu berlebihan. Ya, baca tajwid itu berlebihan. Atau ada orang bacaannya misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Panjang lilahnya. Dia tidak merubah makna. Tapi diluruskan. Kalau bisa bacaan mat tabi'inya diayunkan suaranya. Jangan diluruskan. Supaya dia dapat 2 harokatnya. Misalnya Bismillahi. Ya kan? Lahi. La. Nah, kalau diluruskan Bismillahirrahmanirrahim. Luruskan itu. Kalau diayunkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Beda enggak? Iya, suaranya diayunkan. Kalau kita belajar di kampung dulu, enggak diayunkan, dilurusin. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi guru-guru A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu kan? Nah, itu sebenarnya tidak masalah secara makna. Tapi kembali lagi kita ingin baca Quran lebih agar indah sedikit sesuai dengan tajwid mat tabi'inya suara diayunkan. Tapi kalau ada bapak-bapak segitu aja baca Qurannya, gimana kita bisa ayunkan suara dia sudah lurus melempeng begitu? Ya kan? Tidak bisa dia. Ya. Oke, ini mengenai penjelasan sebelum kita baca di sini. Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Quran itu dengan perlahan-lahan. Itu makna yang disebutkan sini. Sebenarnya tartil yang benar. Tartil itu kan tidak perlu harus perlahan-lahan. Dan Al-Quran Allah berfirman, "Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muksin." Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia. Dan dimakruhkan bagi seorang untuk mengatakan ini seperti syair ini. Ya, tidak boleh mengatakan baca Quran itu seperti apa? Syair. Makruh, karena itu pernah dikatakan oleh orang kafir. Antum baca Quran dengan syair tetap berbeda. Akulnya juga tidak akan sama. Coba saya baca syair. Abda'u bismillahi musta'inan radim bihi mudabbiran mu'ina walhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana nahmaduhu subhanahu wa nashkuruh wa min masawi amali astaghfiruh. Itu baca syair tuh. Coba saya baca Quran. Nggak bisa saya pakai lagu tadi. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Karena dia punya tajwid sendiri. Dan bacaan selain Quran boleh matnya dipanjangin terserah.
Iya. Makanya amin itu pembahasannya tidak terlalu berat. Seharusnya kan amin, gitu kan? Sebagian orang baca amin gitu. Boleh nggak kedua-duanya? Boleh-boleh aja. Karena Anda tidak lagi baca Quran. Atau orang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal lebih dari 2 rakaat kan? Allah itu berapa rakaat? 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu seharusnya. Tapi ada sebagian orang melewatinya. Boleh nggak? Boleh aja karena lagi tidak baca Quran. Syair pun begitu. Misal syair yang baca nakil fuadakan min hayd minal nakil fuadaka ma syi'ta minal hawa mal hubbu illa lil habibil awwali. Padahal habib itu cukup 2 rakaat. Bisa panjangkan habibil awwali, gitu kan? Pindahkan hatimu di mana kau mau pindahkan. Tapi cinta tetap ke rumah pertama, gitu kan? Wa kam min manzilin ya'lafuhul fata. Panjang gak itu? Panjang, boleh-boleh aja syair. Berapa banyak rumah yang dikelilingi oleh pemuda. Wa haninuhu abadan li awwali manzili. Tapi kerinduannya tetap di rumah pertama. Maka ibu-ibu tenang saja. Ya, tenang saja. Ya. Itu syair. Dan syair Quran tak bisa disamakan dengan apa? Syair. Kalau Anda baca ulang-ulang syair tersebut, antum bosan. Quran gak akan bosan. Selama yang bacanya sesuai dengan hukum tajwid. Ya kalau yang bacanya bapak-bapak yang udah tidak ada gigi atasnya. Begitu sebut fa, ketemu bibir bawah dengan gusi. Berubahlah fa jadi pa, gitu kan. Nah, itu tidak nikmat. Ya. Jadi baca Quran itu tidak boleh disamakan dengan baca syair. Atau mengatakan seperti syair nih. Kan Allah yang mengatakan wa ma huwa biqauli syairin qalilan ma tu'minun. Dia bukan syair. Sedikit sekali kalian mau beriman. Surat apa itu? Al-Haqqah. Ibnu Abbas mengatakan faraqna berarti telah kami jelaskan. Imam Bukhari meriwayatkan, Abu Nu'man memberitahu kami dari Abdullah, dia bercerita. Kami berangkat pagi menuju ke tempat Abdullah. Lantas ada seorang berkata, tadi malam aku membaca Al-Mufassal. Kemudian dia berkata, ini sama seperti syair ini. Ya, ini tidak boleh. Ya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah, disebutkan bahwa orang-orang baca Al-Quran pada malam hari sekali atau 2 kali. Lalu dia Aisyah berkomentar, orang-orang itu membaca tetapi pada hakikatnya mereka tidak membaca. Aku pernah bersama Rasulullah SAW pada satu malam penuh di mana beliau membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nasa'i. Dan beliau tidak An-Nisa, surat An-Nisa. Dan beliau tidak melalui satu ayat pun yang membuat beliau takut, melainkan beliau akan berdoa kepada Allah dan meminta perlindungan. Sungguh beliau tidak melalui satu ayat yang di dalamnya terkandung berita gembira, melainkan beliau akan berdoa dan memohon kepadanya untuk mendapatkan surga. Begitu maksudnya. Jadi membaca Quran itu yang paling utama dihayati. Kalau ada orang baca Quran cuma sekedar ingin membuat apa kayak orang yang baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu disawer. Kan ada sekarang tuh. Antum lihat kan di TV ada sawer Quran tuh. Yang bacaannya suaranya ditinggi-tinggikan. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan? Bisa juga saya ternyata. Ya, itu biasa pakai sawer gitu. Sekarang udah ada hal seperti itu. Dan tidak merenungkan isi Quran itu. Keluar dari tujuan. Ya. Sehingga kita dengar ayat-ayat yang seharusnya gembira dibaca sedih.
Ayat-ayat yang seharusnya sedih dibaca gembira. Seperti saya contohkan sebelumnya. Ayat poligami dibaca dibayangkan. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Padahal lagi bicara poligami. Seakan-akan bicara neraka tuh. Itu menunjukkan tidak paham. Ya, tidak paham. Ya kalau dibacakan ibu-ibu yang menangis mungkin. Iya. Tapi ini bapak-bapak yang membaca, masalahnya itu. Jadi membaca Quran itu jangan keluar dari tujuannya untuk direnungkan. Renungkan. Sebelum ini kita sudah membahas ada berapa ulama kalau lagi jadi imam seakan-akan dia menafsirkan Al-Quran. Saking indah. Dan itu yang dituju dalam baca tartil itu. Yang dituju itu. Imam Ahmad meriwayatkan Abdurrahman memberitahu kami dari Abdullah bin Amr dari Nabi SAW beliau bersabda, yuqalu li sahibil Quran iqra warqa warattil kama turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah dan naiklah, bacalah perlahan-lahan seperti yang kau membaca secara perlahan di dunia. Sungguh posisimu ada di akhir ayat yang engkau baca. Maksudnya bacalah Quran seperti kau membaca tartil di dunia. Memanjangkan bacaan. Poin 20. Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik mengenai bacaan Nabi SAW. Maka dia menjawab beliau memanjangkan seperlunya. Nah itu dia. Memanjangkan apa? Seperlunya. Tidak terlalu memanjangkan bacaan Quran. Lihat di sini dicontohkan Bismillahirrahmanirrahim. Mat Bismillahi itu ada matnya. Ar-Rahmani ada juga matnya. Mat apa namanya? Tabi'i. Adapun mat terakhir Bismillahirrahmanirrahim. Mat apa namanya? Arid lisukun. Kenapa arid lisukun? Karena huruf terakhir disukunkan disebabkan waqaf. Hari itu artinya sesuatu yang tidak biasa. Kok tiba-tiba sukun? Padahal ada barisnya. Jawabannya dia tiba-tiba disukunkan karena kebutuhan waqaf. Dan itu boleh panjang 2, 4, 6. Ya. Asal jangan terlalu panjang sekali. Rahim. Panjang sekali itu. Ya, sewajarnya saja. 21. Pengulangan atau murojaah bacaan. Nah, ini sama dengan pembahasan murojaah hafalan sebelumnya. Menjaga apa? Hafalan. Dan itu sangat ditekankan. Sangat ditekankan untuk murojaah Al-Quran. Karena Quran itu lebih cepat hilangnya daripada binatang yang tidak diikat. Mendengar bacaan Quran orang lain. Dan sebelumnya sudah bahas tentang hadis Rasulullah melewati rumah Abu Musa al-Ash'ari. Di mana Abu Musa al-Ash'ari itu punya suara yang indah baca Quran. Lalu Rasulullah diam, ditanya oleh Rasulullah paginya, bagaimana kalau kau tahu aku berdiri mendengarkan bacaanmu, maka aku akan selalu memperindah bacaanku ya Rasulullah. Itu boleh diperdengarkan ke orang selama niat kita untuk buat orang lain terenyuh dengan Al-Quran. Agar dia terpengaruh dengan Al-Quran. Dan itu juga dilakukan Abu Bakar di awal beliau dakwah. Sampai beliau baca Quran di depan rumahnya ketika dilarang baca Quran di Ka'bah. Maka ibu-ibu atau anak-anak atau siapa yang lewat depannya, ada aja yang masuk Islam. Ada aja yang masuk Islam. Karena Abu Bakar tuh baca Quran, selain bacaannya keluar dari bibirnya, ya keluar dari hatinya juga. Gitu. Makanya yang keluar dari hati Abu Bakar itu tembus ke hati-hati orang-orang yang lagi mencari kebenaran. Di antara Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu masuk Islam melalui siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ucapan cukup bagimu sampai di situ saja dari orang yang dibacakan Al-Quran. Jadi kalau kita minta orang baca Quran, maka kita bilang sudah cukup. Boleh.
Ya, cukup segitu aja dibacanya. Disebutkan ya dari Abdullah, maksud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, bacakan Quran untukku. Lalu kutanya, haruskah aku membaca kepadamu sedang Quran itu turun kepadamu? Lihat ya, Quran turun kepada siapa? Rasul. Tapi Rasulullah minta dibacakan orang lain. Itu menunjukkan ada nikmat kita baca sendiri, ada nikmat kita mendengar. Iya. Sama dengan kita duduk di majelis ilmu. Misal Anda sampaikan sesuatu yang misal berkaitan dengan manhaj. Anda sampaikan, belum begitu nikmat. Begitu ustaz lain duduk dan Anda duduk di situ, ternyata nikmat mendengarnya. Nikmat mendengar dari orang lain. Dan itu terjadi pada diri Rasulullah SAW. Terkadang nikmat itu lebih nikmat mendengar dari orang lain. Lihat bagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud. Haruskah aku membaca kepadamu sedangkan Quran turun kepadamu? Beliau menjawab, ya. Jawabnya. Maka aku membacakan bagi beliau surah An-Nisa hingga sampai pada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkanmu wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka sebagai saksi atas mereka, yaitu umatmu. Maka waktu itu Rasulullah mengatakan, hasbuk, cukup. Ya, cukup bagimu sekarang. Lalu dia menoleh kepada beliau, ternyata kedua mata beliau mengalirkan air mata. Karena beliau sedang membayangkan dia akan menjadi saksi atas amal kita. Jadi saksi atas amal kita. Sekarang pertanyaan begini. Bapak cinta sama anaknya. Tapi si bapak ini menyaksikan amal anaknya banyak yang salah. Bapak ini cinta sama anaknya ya, banyak yang salah. Dan anaknya diadili. Dan bapak tidak bisa berbohong atas kesalahan anaknya yang dia cintai. Kira-kira apa yang terjadi pada bapak tadi? Sedih. Karena dia harus mempersaksikan kesalahan anaknya di depan pengadilan, yang mana pengadilan itu akan menghukum anak yang dia sayangi. Dan kita umat Muhammad SAW disayangi oleh beliau. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalian sendiri. Dia berat melihat apa yang membebani kalian. Dan dia semangat untuk apa? Untuk memberikan manfaat kepada kalian, hidayah. Dan dia berkasih sayang kepada orang mukmin. Raufur rahim. Dikala dia jadi saksi nanti hari kiamat, ternyata umat banyak salahnya. Sedih gak beliau? Sedih. Waktu ada yang datang ke telaga diusir aja Rasulullah SAW, sedih kan itu. Ada orang yang diusir dari telaganya, padahal telaga itu luasnya seluas berapa bulan perjalanan, kemudian gelasnya sebanyak bintang di langit. Sebanyak bintang di langit, tapi ada yang terusir. Siapa yang minum tadinya, dia tidak akan haus selama-lamanya. Sudah dibahas dalam surat Al-Kautsar. Dan itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu bersedih. Beliau nangis dengar ayat ini. Padahal ayat ini diturunkan kepada beliau. Sudah pernah dibaca enggak? Sudah. Gitu. Berapa lama Al-Quran dihatamkan? Quran faqra'u ma tayassara minal Quran. Ya, semudahnya lah. Ya, tidak dipaksakan. Tapi di sini disebutkan Al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud menukil dari Abu Salamah. Aku kira aku mendengar dari Abu Salamah dari Abdullah bin Amr, dia bercerita bahwa Nabi SAW bersabda, khatamkan Quran dalam 1 bulan. Maksudnya ini membaca Al-Quran 1 bulan. Aku katakan, sungguh aku memiliki kekuatan untuk itu. Beliau bersabda, khatamkan selama 7 hari, sepekan berarti. Jangan lebih dari itu. Ya, afan. Beliau bersabda, kalau begitu khatamkan selama 7 hari, jangan lebih dari itu. Redaksi ini menuntut larangan menghatamkan Quran kurang dari 7 hari. Diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad
dari Sa'ad bin Al-Munzir Al-Ansari, bahwa dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah boleh aku menghatamkan Quran selama 3 hari?" Beliau menjawab, "Boleh." Beliau perawi melanjutkan, lalu dia pun menghatamkan Quran seperti itu sampai wafat. Artinya baca Quran tidak boleh terlalu cepat, kurang dari 3 hari. Misalnya ada orang bisa baca Quran sehari 1 Quran, tidak boleh. Khatam 2 hari Quran tidak boleh. Paling sedikit harinya berapa? 3. Itu pun 3 hari itu, ya mereka faham. Kalau kita udah khatamnya 7 bulan, tidak paham-paham. Ya. Imam Syafi'i pernah menghatam Quran di bulan Ramadan 60 kali. Berarti berapa kali sehari dia khatam? 2 kali. Dan itu dibolehkan di bulan Ramadan. Dimakruhkan di lain selain bulan Ramadan. Ya, dimakruhkan selain bulan Ramadan. Karena yang diinginkan adalah memahami bacaan itu. Bagaimana kalau tidak paham-paham? Ya baca saja. Pahami semampunya. Tidak dituntut. Menangis saat membaca Al-Quran. Al-Bukhari meriwayatkan hadis tentang menangis ketika membaca atau mendengar bacaan Al-Quran. Mengenai hal ini telah disebutkan riwayat Al-A'mash dari Ibrahim bin Ubaidah, dari Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku tadi, hadis yang tadi ya, hadis tadi menunjukkan bahwa boleh menangis ketika membaca Al-Quran. Hadis tentang Abdullah bin Mas'ud tadi, baca surat An-Nisa. Memamerkan baca Quran, makan dari hasil bacaannya dan bangga akan bacaannya. Abdullah bin Yusuf beritahu kami, Malik memberitahu kami dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Yakhruju fikum qaumun tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamahum ma'a siyamihim wa amalahum ma'a amalihim wa yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah yanzuru fin nasli fala yara shay'an wa yanzuru fil qidhi fala yara shay'an wa yanzuru fil rish fala yara shay'an wa yatamara fil fuq." Akan keluar ke tengah-tengah kalian suatu kaum yang kalian akan menganggap remeh solat kalian dibanding solat mereka, puasa kalian dibanding puasa mereka, dan amal kalian dibandingkan amal mereka. Ini mereka, kalian di sini siapa? Sahabat. Nanti akan muncul satu kaum yang para sahabat saja menganggap remeh amal mereka dibanding amal orang-orang yang keluar ini. Ya. Dan mereka membaca Quran tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Mereka terlepas dari agama seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Dia melihat ke mata panah, maka dia tidak melihat suatu apapun, dan melihat ke anak panah, maka tidak melihat apapun, dan melihat ke bulu, dia pun tidak melihat apapun, dan dia pun ragu terhadap ujung anak panahnya. Jadi orang di akhir zaman ada orang yang baca Quran tidak sampai kerongkongannya, dan dia keluar dari agama seperti melesetnya anak panah dari busuk. Tidak membekas, tidak kena sasaran. Dilihat mata anak panah enggak, kayunya juga enggak, bulunya enggak ada darah, enggak ada daging. Berarti meleset, dia hanya cepat aja keluar. Seperti itu baca Qurannya orang di akhir zaman. Mereka hanya baca Quran tidak sampai kerongkongan. Dan ini sifat Khawarij. Sifat apa? Khawarij. Dan orang-orang yang baca Quran yang semisal dengan mereka. Diriwayatkan pula di tempat lain oleh Muslim dan Nasa'i, melalui beberapa jalur dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, juga Ibnu Majah dari riwayat Muhammad bin Ibnu Amr bin Alqamah dari Abu Salamah. Dalam hadis-hadis ini ada peringatan untuk tidak memamerkan bacaan Quran. Sebab bacaan ini merupakan upaya taqarrub yang paling agung. Orang-orang yang disebutkan dalam hadis Ali dan Abu Sa'id adalah kaum Khawarij, yaitu orang-orang yang keimanan mereka
tidak melewati kerongkongannya. Jadi di sini tidak boleh memamerkan, pamerkan betul-betul dipamerkan tanpa ada memahami dan berniat untuk menyampaikan isi-isi Al-Quran itu. Maka ditegur oleh sebagian ulama mengenai imam-imam masjid yang mulai live streaming lagi bacaan imam, lagi sholat. Ditegur oleh sebagian. Ya, kita tidak bisa menjustifikasi niat para imam itu ya. Tapi seperti Syekh Shalih Fauzan atau yang lainnya, beliau menegur lagi jadi imam, kan lagi ibadah, taqarrub kepada Allah. Ya. Lagi beribadah, sholat lagi, baca Quran. Ya, apalagi ada niat supaya memperbanyak yang like and share atau apalah di YouTube atau di Instagram atau di Twitter. Ya, kalau bisa dihindari. Artinya ini peringatan. Tidak mengatakan mereka pasti riak, enggak. Apalagi kalau pamernya itu ya cuman sekedar suara-suara saja. Ya, memamerkan apa? Suara saja. Itu pun salah-salah lagi. Dan saya pernah temukan orang juara 1 baca Quran. Dan sekarang lagi kemarin ada dapat video karena dia orang Bima ya. Dia lagi duel sama si siapa yang juara di Turki itu. Siapalah namanya gitu kan. Lagi duel. Dan orang itu suaranya memang tinggi, betul-betul tinggi. Nah, dulu saya pernah berdiskusi sama dia tentang hari kiamat. Karena waktu itu saya baru belajar Quran. SMA kelas 2 kalau salah. Waktu itu anak diskusi. Dan tanya kepada dia karena dia guru Quran saya. Dia katakan kiamat itu enggak ada. Dia katakan kiamat itu enggak ada. Padahal dia ahli Quran. Dan juara 1. Lomba suaranya enak sekali didengar. Maka saya minta dia ngajarkan waktu SMA itu. Dan sambil dia jalan, saya tanya bagaimana dengan surat Al-Qari'ah dan seterusnya. Oh, itu tentang mati. Bukan tentang hari hancurnya dunia. Karena setelah itu manusia kembali lagi ke dunia ini, kata dia gitu. Kalau taat dia jadi manusia lagi. Kalau dia berdosa bisa jadi batu, bisa jadi kayu, bisa jadi binatang. Gitu. Ya mirip dengan pemahaman Syiah. Syiah itu Roja'ah. Sebenarnya dia bukan orang Syiah, tapi salah faham atau salah baca. Itu menunjukkan ada orang ahli Quran yang tidak mengerti apa yang dia baca. Padahal idza zulzilatil ardu zilzalaha tentang apa? Tentang hancurnya alam. Al-Qari'ah tentang kejadian besar. Al-Haqqah dan seterusnya. Bacalah Quran sesuai suasana hati. Sesuai suasana hati. Baca Quran sesuai dengan suasana hati. Arti kalau hati kita butuh, lagi nikmat, bersyukur, baca. Ya, tapi bukan berarti tunggu dulu mood baru baca. Enggak. Kalau tunggu dulu mau baca Quran baru baca, kapan kita mau? Uang di rumah kita kadang HP itu jadi setan gepeng. Menghalangi kita baca Quran. Ya. Maka Rasulullah disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, Iqra'il Quran ma'talafat qulubukum. Fa'idha ikhtalaftum faqumu anhu. Bacalah Quran sesuai dengan suasana hati kalian. Jika hati kalian bertentangan tidak siap membacanya, maka tinggalkanlah dulu. Karena kan kita butuh menikmati baca Quran. Apalagi lagi ngantuk baca Quran. Lagi ngantuk baca Quran. Ya bisa ketukar kemana-mana itu. Lagi baca surat Wattini wazzaitun. Ngantuk nih. Kemudian sampai pada ayat illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Berubah jadi surat Al-Asri. Ya kan? Tadi surat apa? At-Tin. Atau baca surat Al-Kafirun. Wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abadtum. Balik lagi. Wala antum abiduna ma a'budu. Ndak lakum ndak sampai-sampai. Terus balik. Harus kan lakum dinukum waliyadin. Iya, lakum dinukum waliyadin. Makanya termasuk yang meruqyah
meruqyah. Makanya anak kalau disuruh orang ruqyah, saya lihat kondisi saya dulu. Kalau kondisi capek, enggak berani saya. Karena saya pernah meruqyah orang, itu lakum dinukum enggak sampai-sampai. Karena anak lagi ngantuk. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma. Sampai yang diruqyah yang benarkan. Lakum dinukum Pak Ustadz. Ngantuk, dari kejadian. Ya lagi ngantuk, jangan dulu. Ya nanti bisa berpindah jinnya ke tubuh yang meruqyah. Itu kadang kita dibuat lupa lagi baca karena ngantuk. Maka ini riwayat yang cukup bagi kita untuk mempersiapkan hati kita baca Quran. Kemudian yang 29, Kitabul Jami' untuk berbagi hadis atau riwayat tentang baca Al-Quran serta berbagi keutamaannya juga keutamaan bagi pembaca Al-Quran. Ini Kitabul Jami' ini mengenai keutamaan baca Quran atau hadis-hadis yang berkaitan dengan baca Quran. Maksudnya bab ini pembahasannya umum gitu. Imam Ahmad menukir dari Muawiyah bin Hisham memberitahu kami dari Abu Sa'id dia bercerita, Nabi Allah bersabda, yuqalu li sahibul Quran idza dakhala al-jannah iqra. Tadi sudah disebutkan keutamaan ini. Baca dan naiklah ke tingkat yang tinggi. Kemudian baca terus naik ke setiap derajat. Ya hatta yaqra akhir syai'in ma'ahu. Dan dia akan mencapai derajat sampai pada akhir bacaannya. Ini keutamaan baca Al-Quran. Dan sudah disebutkan juga sebelumnya bahwa Quran itu dibacakan dengan tartil, dan Quran memiliki keutamaan yang banyak karena pengulangan di sini. Ini juga disebutkan bahwa boleh baca Quran di atas kendaraan, hadis-hadisnya. Al-Qur'anu ginan la faqra ba'dahu wa la ginan dunahu. Juga disebutkan di sini oleh Rasulullah SAW, Quran itu adalah kekayaan. Tidak ada kemiskinan setelahnya. Dan tidak ada lagi kekayaan tanpanya. Ada kekayaan tanpa Quran? Tidak ada. Saya pernah cerita ke antum bagaimana seorang perwira polisi berdiri bicara sama saya waktu itu. Dia perwira di bawah menengah. Dia kata, saya punya teman orang kaya, pengusaha, tapi saya tidak pernah dia lihat tenang. Tidurnya begini terus sampai jam 2 malam. Waktu itu polisi itu lagi berdiri sama anak, lihat anak-anak lagi menghafal Quran dengan senyumannya. Kata dia, betapa bahagianya orang anak-anak ini, padahal tidak sekaya teman saya yang pengusaha itu. Saya katakan mereka, gimana mereka tidak tenang? Mereka lagi menghafal kalamullah. Saking temannya tidak tenang, itu jantungnya harus dipakaikan ring dan diganti setiap bulan. Padahal uang banyak. Penghasilan dia sebulan berapa? 3 miliar. Omset ya, belum keuntungan. Omsetnya 3 miliar. Ya. 3 miliar kalau kita belikan kitab, sebanyak apa kitab? Tapi tidak tenang. Tapi penghafal Quran, Masya Allah. Sesuai dengan kata Nabi SAW. Al-Quranu ginan, la faqra dunahu, ba'dahu wala ginan dunahu. Dan orang yang biasa Quran, menghafal Quran, kalau dia tinggalkan Quran, biasanya hidupnya galau. Hidupnya galau. Dan tidak berwibawa. Kemarin saya cerita itu, yang waktu anak imam di kajian di Jakarta Timur itu. Ternyata yang sholat sebelah kanan anak, yang pakai kaos oblong, baju segini, tapi celananya kayak celana olahraga, tapi masih di atas mata kaki. Jenggot segini. Dan dia tidak bisa bahasa Indonesia. Ternyata dia imam masjid di Riyadh. Seorang imam di Riyadh dan terkenal oleh orang-orang yang pernah di Riyadh, faham dia. Makanya kemarin ada satu orang mantan TKI, kasih tahu, itu imam masjid tuh, dia sudah seperti itu. Kayak enggak imam masjid, dia udah tinggalkan Quran dan sekarang bergelut di dunia bisnis. Dan dia punya bisnis. Setelah dikasih tahu imam masjid, pantas dia sebelum sholat itu waktu anak ajak bicara, dia fasih sekali bicara tentang agama, tentang Quran, apalagi gaya bahasanya, makhrajnya bagus.
Oh ternyata dia imam. Ya tidak mungkin dia imam di Riyadh kalau dia nak hafal 30 juz. Dan tidak mungkin dia menjadi imam kalau dia tidak bagus bacaannya. Di Saudi itu kan dipilih dulu jadi imam. Tidak seperti kita di Indonesia, Bapak aja yang maju ya. Bapak aja. Tidak. Di sana dipilih oleh pemerintah melalui pemilihan. Orang hebat. Tapi ketika dia tinggalkan Quran, sekarang pun ditawarkan jadi imam di situ tidak mau, dia malu dia. Artinya orang yang meninggalkan Quran dia tinggalkan kekayaannya. Dia tinggalkan kekayaan yang hakiki. Dan dia bisa bunuh diri kalau dia stres itu. Karena hilang Quran itu bisa bunuh diri. Kemudian demikian juga membaca Quran di rumah. Ya. Sebagaimana disebutkan pada pertemuan kita sebelumnya, bagaimana turun malaikat di rumahnya Usaid bin Hudair. Di sana turun malaikat yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Orang yang tidak ada Quran dalam hatinya sedikit pun, maka dia seperti rumah yang roboh. Ya ingat ya, orang yang tidak punya Quran di hatinya sedikit pun seperti apa? Rumah yang roboh. Makanya ada orang Nasrani datang ke salah seorang ulama salaf, mengatakan begini, "Wah ibadah kami itu tenang banget," kata dia. Tenang. Sedangkan orang Islam itu kalau sholat tak tenang, kata dia. Betul, kenapa kalian tenang? Karena kalian itu seperti orang miskin, tidak punya harta. Rumah kalian roboh. Pencuri mana yang mau mencuri rumah yang roboh? Paham kan? Sedangkan sholat kami ini seperti istana yang berisikan harta. Maka pencuri dan perampok akan mau mencurinya. Maka kami dibuat tidak tenang. Siapa pencuri itu? Setan. Kan setan datang mencuri ibadah kan? Bagaimana ibadah kalian bisa dicuri setan sedangkan ibadah kalian seperti rumah yang roboh? Karena tidak ada kalamullah, tidak ada ini dan itu. Maka orang Nasrani itu kan tenang aja dia nyanyi. Apalah dia nyanyi itu. Ya. Sedangkan kita, tadi sudah saya sebutkan, bapak-bapak baru takbir Allahu Akbar. Siapa jadi imam Ustaz Masykur? Wah, sudah sejadain. Hari Jumat soalnya. Udah mulai tenang. Setan mencuri sholat kita. Karena sholat kita itu berkualitas. Ada seperti harta. Gitu. Maka orang yang tidak punya hafalan Quran seperti rumah yang roboh. Nah, setan tidak perlu mencuri di rumah yang roboh. Kemudian Quran menjadi pemberi syafaat. Doa menghafal Al-Quran dan mengusir sifat lupa. Ya ini di mana doanya? Kita dianjurkan memperbanyak doa sebenarnya. Doa agar dijauhkan dari lupa. Tapi saya kira itu karena hadis-hadisnya diulang-ulangi mengenai Al-Quran memberi syafaat ini hadis yang sering kita sampaikan waktu bulan Ramadan karena ini berkaitan dengan baca Quran dan puasa yang datang kepada Allah di mana puasa berkata ya Rabbi mana'tuhu ta'ama wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fihi wa yaqulu al-Quran mana'tuhu an-nauma bil lail fasyafi'ni fihi qal fayusyafi'ani. Puasa mengatakan ya Rabb aku menghalangi hambamu di siang hari tidak makan dan tidak menyalurkan syahwatnya kepada istrinya. Dan Quran mengatakan aku menahan dia di malam hari tidak tidur untuk membacaku. Berilah aku kesempatan untuk memberi syafaat. Maka Quran dan puasa memberinya syafaat. Tapi ada pertanyaan Kak? InsyaAllah kita nanti mulai lagi surat apa? Surat Al-Mulk. Betul. Ustaz mau tanya perbedaan antara sholat syuruk dan sholat duha. Karena ada yang bilang berbeda, tapi ada yang bilang itu adalah awal duha. Nah, mohon penjelasannya. Baik, barakallahu fiik. Yang ana tahu hadisnya awalud duha. Tidak ada penyebutan syuruk kecuali dalam kitab-kitab fiqih. Karena dikaitkan terbitnya matahari. Syuruk itu artinya terbit, awal terbit. Yang tepat hadisnya awalud duha. Ya, niat awalud duha juga sudah masuk. Baik, ada lagi? Ini ada pertanyaan.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada yang mengatakan bahwa sholat asar boleh, sholat apa ya? Sholat isya boleh di awal dan diawali sholat sunnah qabliyah, sholat asar ya. Tapi ada yang mengatakan cukup sunnah ba'd. Sholat apa ini? Isya ya? Cukup sunnah ba'diyah saja. Mohon pencerahannya. Sholat isya itu di qabliyahnya juga dianjurkan, tapi tidak ditekankan seperti ba'diyah. Ya. Sholat sunnah ba'diyah isya itu termasuk dalam 12 rakaat. Sholat rawatib yang sunnah rawatib yang mana pelakunya dibangunkan istana di surga. Adapun sebelumnya boleh, sebelum sholat isya boleh sholat qabliyah. Bahkan disunahkan, sunnahnya itu sunnah yang ghairu muakkadah. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah keutamaan membaca surat Yasin pada malam Jumat? Hadis-hadisnya dipertentangkan oleh para ulama dan kesimpulannya hadis tentang keutamaan Yasin di malam Jumat itu lemah. Hadis-hadisnya lemah. Tapi kalau ada orang lagi hatam Quran, pas malam Jumatnya dapat surat Yasin, adalah besok aja baca surat Yasin. Ini bid'ah juga. Kenapa? Karena Anda tidak lagi berencana, Anda lagi baca Quran. Pas malam Jumatnya kena surat Yasin, teruskan aja. Atau Anda kepengen baca Quran baca surat Yasin di malam Jumat tanpa mengaitkan dengan keutamaan ini dan itu. Anda ingin baca surat Yasin, boleh nggak? Boleh. Atau lagi sholat malam di hari malam Jumat, sholat malam dan yang dihafal surat Yasin, boleh nggak baca Quran? Boleh. Apalagi yang mantan Yasinan, mungkin dia yang dihafal itu aja tuh. Ya. Mana yang lebih utama, belajar Al-Quran dengan mendalami ilmu tajwidnya atau mempelajari tafsirnya? Tentu kalau bisa digabungkan keduanya. Tapi kalau belum bisa baca, ya baca dulu tajwidnya. Ya, baca dulu tajwidnya. Ya, kalau sudah bisa, maka dianjurkan untuk memperbanyak tadaburnya. Tadabbur Al-Quran itu baca tafsir. Bagaimana hukum wanita membaca Quran di masjid dengan mengeraskan suara? Tidak boleh. Karena wanita itu suaranya bisa menipu dan memfitnah. Ya. Jangankan wajahnya cantik. Wajahnya tidak cantik aja, suara itu kalau berayun-ayun bisa membuat hati laki-laki yang berakal hilang akalnya. Iya. Waktu saya di pondok dulu, kalau naik kereta di Pasar Minggu itu kan ada penyiar radio kan, turun dari Pasar Minggu lama. Itu kan jam 10, jam 9 tuh turun kereta Pasar Minggu. Itu ada penyiar radio kan, suaranya itu kan dia bikin-bikin tuh suara, namanya penyiar radio. Saya berkata ke teman anak orang Betawi waktu itu, ini orang suaranya bagus banget, gimana cantiknya? Ente tidak kenal Gur, saya kenal orangnya. Terus gimana? Itu giginya mancungkur. Nah itu aja udah fitnah hati kita kan? Ya. Maka itu menunjukkan suara wanita itu hati-hati, apalagi baca Quran. Yang baca Qurannya, maka dilarang wanita itu membaca Quran diayun-ayunkan depan selain suami dan mahramnya. Kalau depan suaminya, ya boleh dia baca Quran. Ya untuk mengikat hati suaminya. Apalagi dia sambil baca Quran, dia bisa menafsirkan Quran itu. Semakin cinta suaminya itu. Contoh siapa? Istri Imam Malik. Ibunya Imam Malik. Ibunya Imam Malik itu tidak cantik. Sedangkan ayahnya Imam Malik kayak orang Eropa. Kulitnya bagus. Nah istrinya orang tua Imam Malik, ibunya, anak seorang ulama. Dan ulama ini menawarkan kepada Anas, yaitu orang tuanya Imam Malik, Malik bin Anas kan. Mau nggak nikah sama anak saya? Karena dia lihat ini anak gurunya, ya dia bayangkan cantik aja kan pakai cadar.
Dan nadhor, tidak perlu nikah akad nikah di masjid. Kan begitu ulama dulu, tidak perlu diumumkan, dipanggil orang dulu. Nanti walimah baru diumumkan. Oh sini, saksi. Setelah walimah baru diumumkan. Mau walimah diumumkan. Ini ada walimah nih, udah akad, gitu kan? Saking mudahnya nikah orang dulu tuh. Begitu sudah selesai akad, dibawalah ke kamar pengantin. Begitu buka wajah istrinya, oh tidak ada cintanya, minus cintanya. Karena kan laki-laki kalau lihat wajah, dia tertarik. Tapi Anas ini kan seorang murid ulama, yang ketertarikan kepada ilmu juga lebih besar daripada wajah istrinya. Istrinya tahu, tidak suka dia dengan wajahnya ini, tahu. Tapi si istri kan anak ulama nih. Dia ternyata ahli tafsir juga nih wanita. Akhirnya dibawakanlah surat An-Nisa oleh istrinya itu. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Boleh jadi kau tidak suka kepada suatu, maksud ayat itu kan pada istrimu. Tapi Allah berikan kebaikan yang banyak pada yang kau tidak sukai. Kalau ditafsirkan, dijelaskan ilmunya oleh si istri ini kepada suaminya, maka si Anas pun jatuh cinta sama istrinya. Maka karena jatuh cinta dengan bacaan Quran istrinya yang ditafsirkan, maka terjadilah malam pertama sebagaimana laki-laki perempuan bertemu. 9 bulan kemudian keluarlah manusia yang megang sejarah. Namanya siapa? Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Malikiyah. Dan tafsir ayat tadi, wa yaj'alallahu fi khairan katsiran, kata Abdullah bin Abbas, yaitu anak-anak yang baik. Ketemu dengan Imam Malik. Karena istrinya pandai Quran. Jatuh cintalah Anas. Sudah begitu Anas kan ganteng. Bapaknya Imam Malik tuh, istrinya pencemburu lagi. Suaminya mau ke masjid, ditarik tangan, mau kemana? Ke masjid, karena ganteng kan. Banyak yang suka. Iya. Syukurlah kita punya wajah yang pas-pasan seperti ini. Sehingga bisa ke kajian kan. Kalau enggak ditarik terus tangan kita. Itu menunjukkan bahwa wanita di depan suaminya, dia ajarkan baca Quran, senang suaminya. Senang. Ya kecuali suami yang suka main game gitu kan. Tapi kalau wanita tidak perlu dia suarakan kepada orang banyak gitu kan. Mau apa dia dengan orang banyak? Wanita semakin dia bisa menyembunyikan diri, dia semakin mulia. Semakin apa? Mulia. Maka dalam Al-Quran wanita yang disebutkan nama supaya kita menunjukkan kemuliaan wanita, satu-satunya wanita. Hanya siapa? Hanya Maryam kan. Yang disebut nama Maryam. Ya, itu untuk menunjukkan pada orang Nasrani bahwa orang Islam ya memuliakan orang tua Nabi Isa alaihissalam. Tapi selain itu tidak disebutkan namanya. Ya enggak? Itu menunjukkan wanita itu semakin dia bisa menutup diri, maka semakin baik. Jangan semakin bikin acara di TikTok. Udah begitu TikToker lagi. Bagaimana menghayati Quran, mohon dijelaskan. Ya semampunya menghayati Quran. Pertama yang diingat oleh kita lagi baca surat dari Allah di depan Allah. Itu caranya. Itu membuat kita tenang tuh. Ya, makanya imam-imam tuh ketika dia jadi imam, dia pertama kali dia pikirkan, ini lagi ngapain? Baca kalamullah yang diperintahkan oleh Allah untuk dibaca, seakan-akan kita membaca di depannya. Nih, kau bacakan di depan Allah. Atau lagi baca di rumah. Dan itu membuat kita terhanyut dengan apa yang kita baca. Ya kalau kita tidak memahami semuanya, sebagian kita paham. Ya. Paham pelan-pelan. Itu yang paling penting. Hadirkan hati karena kita membaca Quran di depan pemilik bacaan itu, ya Allah. Ini banyak sekali pertanyaan. Agar kami diberi kesadaran karena Ustaz mohon doakan pada majelis ini yang dihadiri para malaikat. Agar suami diberi kesadaran karena berselingkuh dengan wanita sudah dibawa kemana-mana. Saat tugas belum menikah. Anak saya sudah dewasa sekarang sudah dewasa sekarang menderita pun Allah Semoga Allah kabulkan doa Ustadz. Insya Allah kita doakan semoga suaminya diberikan kesadaran oleh Allah agar tidak selingkuh.
Karena di rumah itu adalah wanita terbaik yang kita pilih di awal. Wanita apa? Terbaik yang kita pilih. Ya kecuali kalau mau nambah lagi yang terbaik. Jangan yang tidak terbaik. Tapi untuk berzina tidak boleh. Ada ibu-ibu berkata, saya pernah menyuruh suami saya poligami, tapi dia tidak mau. Dia maunya berzina. Itu menunjukkan yang salah siapa nih? Suami. Udah ada solusi yang halal, dia malah berzina. Ya, ambil solusi yang halal. Meskipun pecah piring, pecah gelas itu madu asli itu. Artinya dia halal. Daripada dia berzina seperti ini. Maka kita hanya bisa berdoa kepada Allah semoga Allah melindungi kita dari zina. Ya, karena zina ini tidak perlu dicari zaman sekarang. Kita dicari oleh zina. Kita sekarang dicari oleh zina. Ya. Apalagi laki-laki yang mudah tergoda itu kan laki-laki, ya enggak? Laki-laki itu mudah tergoda. Betul wanita itu akalnya setengah. Tetapi yang kurang akal ini bisa menghilangkan akal laki-laki. Dengan fitnahnya. Fitnah wanita. Maka oleh karena itu kita berlindung kepada Allah semoga Allah menjauhkan kita dari perzinahan. Apalagi yang punya harta ini. Punya mobil mewah, wajah tampang bagus, terus uang ada, pekerjaan tetap. Disiul wanita sedikit, kelepak-kelepok hatinya itu. Hanya terjadi. Dan sekali lagi maksiat tidak dicari zaman sekarang. Kita dicari dosa dan maksiat. Ya. Saya pernah makan lalapan di mana lah di Bogor, Jalan Parung Bogor itu kan. Waktu itu awal-awal anak kesini, anak tidak ngerti ke lingkungan sekitar, tidak ngerti betul, tidak ngerti. Pakai jubah, pulang kajian jam 11 malam dari Jakarta, jam 11 malam kan. Waktu itu masih pakai motor buntut gitu kan, motor yang lambat larinya. Dari Jakarta Timur sampai ke Telaga Kuripan jam 11. Anak makan di lalapan itu pakai jubah seperti ini, biasalah pakai jubah. Begitu anak duduk sebentar, datang mobil APV itu. Turun bapak-bapak yang ya jauh lebih ganteng saya lah daripada dia. Dia sudah begitu hitam lagi kan. Turun. Tapi semobil itu cewek semua gitu. Sudah gitu cewek semua masih muda-mudi gitu. Saya bilang dalam hati ini orang banyak sekali anak perempuannya gitu kan. Ternyata dia germo. Setelah itu tidak lama kemudian saya dicolek sama bapak itu. Mau beli jajan gak? Saya lagi makan. Jajan apa? Nggak ngerti. Jadi disuruh beli jajan, anak lagi makan. Ternyata yang dia bawa di mobil APV itu apa? Itu jajannya. Subhanallah, luar biasa itu. Dan itu menunjukkan bahwa maksiat mencari kita zaman ini. Kalau dulu kan orang mau maksiat, dicari-cari dulu. Sekarang tidak perlu. Maka berlindunglah kepada Allah dari dosa dan maksiat itu. Nah tanggung-tanggung orang pakai jubah baru pulang kajian lagi. Ya, coba orang pakai dasi baru pulang kajian wajar lah gitu. Ini pakai jubah. Itu menunjukkan bahwa ada juga orang-orang berjubah yang pernah melakukannya. Kenapa ditawarkan ke kita? Berarti ada orang yang pernah pakaian ini. Di mana? Di puncak. Ya kan? Banyaknya di puncak, Arab-Arab Bahlul. Apa anak memang mirip orang Arab ya? Arab maklum gitu kan? Baik. Semoga Allah memberikan kebaikan buat ibu dan juga Allah melindungi suaminya dari perzinahan dan semoga dia bertaubat kepada Allah. Apakah benar di akhir zaman nanti Al-Quran akan hilang dan mushaf akan hilang. Nanti kalau yang punya kitab Al-Wajiz di pembahasan tentang orang yang meninggalkan sholat. Di situ dibawakan hadisnya. Yang punya kitab Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-ajiz yang punya terjemahan, lihat hadisnya di situ, lebih mudah. Nanti dapat hadisnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sedang sholat malam. Sudah terdengar di masjid adzan ya. Dan apa ini? Enggak tahu nih. Oh, sholawat. Belum adzan ya, sehingga kita sedang khusyuknya. Bagaimana Ustaz? Khusyuknya ya, mendengar suara di masjid.
Orang ribut. Makanya tidak boleh baca Quran, baca salawat sebelum adzan itu tidak boleh mengganggu orang lain. Orang lagi sholat malam, lagi menghayati Al-Quran, lagi berdoa, tidak boleh. Atau tidur, dia sudah sholat, tidur, baru pengantin baru lagi, capek lagi. Ya, tadi ada pembahasan tentang membaca Al-Quran dengan tartil. Dan di bagian hadis Rasulullah kan bahwa sungguh posisimu ada di akhir ayat yang dibaca. Maksud dari hadis tersebut apa, Ustaz? Artinya derajat kita seukuran Al-Quran yang kita baca. Iya, hafalan dan yang kita baca. Iya, yang kita baca setiap hari. Ya, terus kita baca Quran, sebanyak apa yang kita dapat dari Al-Quran, setinggi itu derajat kita nanti. Tapi ingat, tetap hati dihadirkan bacaan yang tulus dan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Gitu. Jadi pahalanya di surga nanti. Sebanyak apa Quran yang kita baca. Bukan hanya di surga. Sebelum masuk ke surga kan lewati sirat tuh. Lewati sirat. Itu tidak diberikan derajat di situ. Tapi diberikan cahaya. Seukuran mana kita belajar dari Al-Quran dan kita amalkan. Sebanyak itu cahaya kita dapat. Saking mulianya kitab ini. Kitab Al-Quran. Gimana dia tidak mulia? Dia diturunkan oleh Allah yang maha mulia. Dan ini kalamullah. Merugilah orang yang tidak baca Quran. Maka disebutkan orang yang tidak punya Quran di hatinya sedikit pun seperti rumah yang roboh. Silakan tanya. Masih ada waktu sedikit ya? Satu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustadz menyinggung masalah ru'yah. Iya. Ru'yah itu misalnya kita membaca Al-Fatihah, setelah itu kita tiupkan di air terus diminum. Boleh nggak? Taib. Hadisnya ada dalam riwayat kalau salah Abu Daud atau Tirmidzi, keduanya salah satu dari itu. Bahwa Rasulullah membacakan buat Thabit bin Qais yang sedang sakit. Cuma waktu itu kan yang dibaca doa. Bisa juga dibaca di air karena Ibnu Qayyim membacanya di air. Surat Al-Fatihah dibaca ke air waktu di Mekah, air Zam-Zam. Air biasa pun boleh. Rasulullah memercikan itu ke wajah Thabit bin Qais. Bacaan doanya, Rabbanas adhibil ba'sa an Thabit bin Qais. Wahai Rabb manusia, jauhkanlah penyakit ini dari Thabit bin Qais sampai akhir doa. Kemudian beliau meniupkan, kemudian dipercikan ke wajah siapa? Thabit bin Qais. Dan itu boleh, tidak masalah. Dan secara pengalaman pun diperbolehkan oleh para ulama.